Hujan ini semoga menjadi bagian dari rahmat rohani untuk kita semua. Oke, sebelum kita memasuki asyrokolan, kita akan melanjutkan 1-2 baris dari kitab Diwan Syamsi Tabriz. Bismillahirrahmanirrahim. Qad algha fil bidayati fid dunya minal haqq wa namdi ilaihi aidan munqalibin. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita di awal mula kehidupan kita di dunia ini tidak begitu peduli dengan adanya kebenaran. Jadi untuk orang kebanyakan yang ditempuh itu adalah jalan taroki atau pendakian. Jadi di awal itu volume rohani kita itu sangat rendah, atau bahkan mungkin tidak saja rendah tapi belum mulai di awal itu. Terus semakin bertambah umur, makin bertambah pula volume kerohanian diri kita. Rata-rata seperti itu. Jadi menempuh jalan taroki. Hanya sebagian kecil para wali yang menempuh jalan tanazul. Artinya apa? Dari mulai bayi itu sudah dijadikan wali oleh Allah. Ada. Bahkan sejak dalam kandungan ada janin-janin yang sudah dijadikan wali oleh Allah Ta'ala. Nah itu perjalanannya adalah tanazul, yaitu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Karena dari atas ke bawah ya, maka orang-orang wali yang perjalanannya itu tanazul itu semakin bertambah umur, semakin belajar untuk bisa menjadi orang waras. Jadi menjadi orang waras. Jadi hakikat terlebih dahulu baru belajar tentang tata cara berwudu, tata cara sholat, baru belajar sholat. Hakikatnya sudah dari dulu. Seperti Sunan Kalijaga ngajarin Syekh Jangkung. Diajari hakikat dulu. Hakikat. Nanti setelah mencapai hakikat, mencapai bahwa segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, baru belajar sholat kepada Sunan Kudus. Nah, itu hanya sebagian kecil. Kebanyakan orang itu menempuh taroki, yaitu dari kesadaran paling rendah terus mendaki, makin tua makin dewasa rohaninya, makin tua makin bahagia hatinya. Tanda orang itu beruntung adalah kehidupannya makin lama makin tentram, makin berbahagia. Kebalikannya kalau makin berumur makin tidak karuan, itu tebak sendiri itu akhirnya apa. Oke, jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala itu memang membiarkan jiwa-jiwa itu merasakan diri mereka tidak ada apa-apanya. Nah, kalau sekarang dalam diri kita ada kesadaran seperti itu, tandanya kita mau berserius di dalam menempuh jalan keilahian. Misalnya, aku ini cuman omong kosong, melompong misalnya. Nah itu berarti mau serius sudah, mau serius. Tapi kalau orang salah membaca dirinya, belum apa-apa sudah merasa jadi wali, wah itu makin kacau itu, makin kacau. Tapi tidak boleh tidak, wa namdi ilahi aidan mongkolibin. Jadi
pada akhirnya setiap kita, setiap manusia itu akan terus merasa bahwa tidak boleh tidak, harus kembali kepada al-haq. Al-haq itu bisa bermakna kebenaran, bisa bermakna Allah yang maha benar. Tidak boleh tidak itu. Jadi tidak bisa kompromi lagi dengan berbagai macam kelalaian. Itu sudah tidak bisa berkompromi lagi dengan berbagai macam kelalaian itu. Jadi karena itu ibarat padi, kita makin berumur makin merunduk. Makin merunduk. Ketika masih muda, dikuasai darah muda, dikit-dikit debat. Dikit-dikit tarung. Jadi itu darah muda itu. Darah muda. Makin lama makin insaf. Makin insaf, tahu bahwa itu semua tidak bisa merubah apapun, bahkan tidak bisa merubah dirinya sendiri. Jadi makin insaf, tahu kemudian bahwa ada berbagai energi yang dulu telah terbuang cuma-cuma. Kita sudah memasuki apa? Kita berarti dengan demikian harus memasuki pintu keinsafan. Yang kata Syekh Fadluddin Attar, lembah keinsafan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Satu ibadah di lembah keinsafan itu melampaui nilai seluruh ibadah di dunia. Itu pentingnya kita memasuki wilayah keinsafan ketika kita sudah terbebaskan dari berbagai macam cabang egoisme apapun. Sudah insaf, sudah tahu bahwa setiap hari bangun subuh tepat pada waktunya, salat subuh di awal waktu, itu sudah tidak membanggakan lagi. Tidak membanggakan lagi, tapi penuh dengan syukur. Alhamdulillah masih dipakai oleh Allah Ta'ala di awal waktu subuh untuk sholat. Sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu bangun pas waktu subuh, diucapkan maupun tidak, mencibir orang-orang yang bangun kesiangan. Sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Itu bukan prestasi, itu karunia. Sudah insaf. Yakin soalnya sudah pasti tidak boleh tidak, ilaihi munqalibin, akan kembali kepada Allah. Nanti ketika misalnya Allah tanya, mana amalku yang ada di dirimu? Sudah enggak kaget, seluruh kebaikanku amal jenengan ya Allah. Enggak kaget. Tapi kalau orang merasa beramal, Allah bertanya, mana amalku di dirimu? Mana ada, yang ada adalah amalku. Kena depa itu, kena depa. Karena sesungguhnya kita tak memiliki amal baik apapun, seluruh amal baik amalnya Allah, yang alhamdulillah kita dipakai untuk beramal baik. Itu tanda-tandanya sudah dewasa. Doa-doanya sudah menenteramkan. Jadi ketemu dengan berandalan tetap didoakan baik. Moga-moga kau bahagia di akhirat sebagaimana kau bahagia di dunia. Gitu loh. Kalau doanya itu mengerikan, itu tandanya orang tidak bahagia itu. Doanya kok mengerikan. Apalagi mendoakan yang buruk-buruk itu memang cerminan dari hati yang buruk. Tentram. Oke ya. Jadi kita itu sesungguhnya dalam rangka memproses diri untuk menjadi lebih dewasa secara rohani. Jadilah kita kemudian rahmat bagi diri kita, bagi lingkungan-lingkungan kita. Enak kalau begitu, berarti apa? Menjadi perpanjangan tangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita bersiap-siap untuk qiyam, untuk berdiri dalam rangka ijlal dan ta'zim. Kita mengagungkan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberadaannya itu merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta.